Ya, terus oh itu enggak satu lagi. Ya, lihat satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib, jamaah masjid iman rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir di masjid untuk beribadah kepada Allah. Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan, wajib maupun sunnah, kiranya menjadi amal soleh untuk kita di sisi Allah hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bulan Syawal sudah habis. Sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah. Sebelumnya kita bertemu di bulan puasa dan sebelum puasa. Satu bulan penuh kita telah menunaikan ibadah suci Ramadan, dan telah lebih satu bulan kita tinggalkan. Ibadah kita bulan puasa subhanallah jauh lebih banyak daripada ibadah-ibadah kita di luar bulan puasa. Setiap malam kita sholat tarawih dan witir. Bulan Carai ada setiap malam tahajud dan witir. Surang menjawab. Kemudian baca Al-Quran malah setiap waktu. Sekarang sudah lebih dari satu bulan. Sudah berapa halaman kita baca? Lumayan. Kemudian dengan sedemikian banyaknya ibadah Ramadan yang kita lakukan secara bersama-sama dengan jumlah jamaah lebih banyak dari hari ini. Laibat tambah jemaah sudah puasa Kurang. Sebelum puasa dulu, inilah puasa. Inilah sudahlah puasa. Nah, sebelum dan sudah puasa lebih bertambah jemaah.
Apa kok ndak biasa sebelum puasa dulu lo nak datang kini? Akan itulah. Bahkan tak bertambah sudah puasa. Saya tambah kurang. Rato-rato serupa itu. Apakah tidak memberi bekas bulan puasa itu kepada jamaah yang banyak ini? Inilah jamaah. Bak penyakit nanda namo cegah. Segitu kata gitu hari saya. Mudah-mudahan kita nandai rajin ko sebelum puasa, rajin lo dalam bulan puasa, rajin lo sesudah puasa, diberi petunjuk oleh Allah sampai akhir hayat kita pertama, pertahankan ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara kita yang masih segitu-segitunya, semoga diberi petunjuk oleh Allah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan ikut memakmurkan masjid ini bersama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, la barahiku korban awak di luar ya? Ya dua. Tiga kambing, tiga jawi. Jawi. Oh, tiga sapi. Jawi sapi Semarang. Agak berarti. Baik. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita ingat-ingat kembali masalah kurban. Pertama, untuk mengingatkan bagi yang belum mendaftar dan mengingatkan membayar bagi yang sudah mendaftar, dan menetapkan hati bagi yang ragu-ragu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan, satu ketika Rasulullah bersama sahabat dalam masjid. Kemudian beliau menundukkan kepala. Dalam waktu yang agak lama, kemudian beliau berdirikan kepala disusul dengan senyum. Sehingga tidak biasa perilaku Nabi serupa itu, maka sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, kami melihat ada yang sedikit aneh. Engkau menundukkan kepalamu dalam waktu yang agak lama, kemudian engkau berdirikan kepalamu disusul dengan senyum. Apa yang terjadi wahai Rasulullah?" Rasul jawab, "Tadi Jibril datang kepadaku. Mengapa? Menurunkan sebuah surat. Yang diturunkan surat kepadaku adalah surah Al-Kautsar. Tahukah kalian Al-Kautsar itu artinya apa?" Dengan etika sahabat, "Ya Rasulullah, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Hanya tidak seluruh pertanyaan harus dijawab. Kadang-kadang pertanyaan itu tak perlu dijawab, dan kadang-kadang jawabannya kita tak tahu, kemudian sembarang jawab. Maka etika sahabat seperti itu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sehingga Rasul yang menjawab sendiri, "Wahai sahabatku, Allah ciptakan telaga Kautsar." Dan Kautsar itu adalah nama telaga atau sungai di dalam surga, khusus diciptakan untukku.
Itu makanya senyum Rasul. Khusus diciptakan untukku. Tapi nanti sekalian yang masuk surga boleh ikut minum di sana. Jadi nalai masuk surga besok dek kurbannya boleh ikut minum di sini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, lanjutnya. Tapi ada di antara umat Muhammad yang sudah sampai sedemikian banyak membawa masing-masing tempat minum di telaga ini. Tapi ada yang diusir oleh Allah dari sana. Sehingga Rasul protes, ya Allah, itu yang engkau usir umatku. Iya Muhammad, dia umatmu. Tapi engkau tak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Engkau tak tahu apa yang dikerjakan sepeninggalmu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga Rasul bacakan surah itu kepada sahabat. Kalau Rasul begitu turun dia akan langsung hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Jadi Al-Kautsar di sini adalah simbol nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar sesungguhnya adalah nama telaga yang ada dalam surga, tapi diartikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang membencimu akan terputus. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam riwayat yang lain, telaga Al-Kautsar itu pinggirnya terdiri dari emas, bebatuannya terdiri dari berlian. Airnya sangat menyejukkan, dan itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka terlihatlah di sini tak seluruh yang berkurban nanti dan dia telah masuk surga akan mendapat kenikmatan-kenikmatan yang utama itu. Masih ada batas-batasannya. Sehingga Allah bantah, engkau tak tahu Muhammad apa yang dilakukan oleh umatmu di belakangmu. Nah, karena ini adalah masalah kurban, wanhar, banyak perilaku umat hari ini tentang kurban yang tidak sesuai dengan sunnah. Nyoba kapoi nyosanya. Padahal ini adalah ibadah. Kalau ibadah rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan keinginan. Nah, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dalilnya adalah Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh menurut kebiasaan, karena ibadah. Nah, kita kadang-kadang berkorban kan menurut kebiasaan. Contoh, tahun ini nyoda berkorban, tahun batang nyoda berkorban. Datang pengurus, datang Pak Haji sebagai ketua,
Pak nak korban kini Pak, ambo ganti-ganti tahun patang ngalah, kini pereng. Ada dalil ganti-ganti tahun? Tak ada. Atau pernah berhenti Allah bagi nikmat setahun? Tak pernah. Dan ada lah 10 tahunnya nak ikut-ikut korban lain, padahal mampu datang pengurus. Maaf pada ikut korban dalammu, aku lah cukup 7. Ada dasar korban sampai 7? Tak ada. Kalau perilaku umat Nabi Muhammad, ini logika kan Pak, nyupayokan kurbannya cukup 7 supaya siku jawi. Kalaulah siku jawi, cukup kaki jawi sampai ampe. Kalaulah cukup sampai ampe kaki jawi, maka kendaraannya besok di akhirat bisa membawanya ke surga. Memangnya jauhi nawak Nabi pun engkau membawa. Kan tak ada. Jadi tidak ada sampai 7 kemudian berhenti. Makanya ayat bunyinya walaupun inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Kemudian ada almarhum yang almarhumah yang berkorban. Tuntutan korban itu adalah kepada orang yang hidup. Makanya fasal li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkorbanlah. Nah, kecuali dia bernazar berkorban tapi belum dibayarkan, itu kurban wajib. Kemudian bedanya dengan kurban biasa, kalau kurban nazar tak boleh sedikit pun dimanfaatkan oleh orang berkurban, saran seluruhnya. Kalau kurban biasa 1/3 hak si kurban. Atau sebulan menjelang meninggalnya lo mendaftarkan namo. Sebulan menjelang hari hajinya mendaftarkan namo. Lah nyobaye. Itu meninggalnya menjelang hari haji. Itu bisa dilanjutkan. Pikolah 5 balik tahun itu meninggal. Baik. Tak ada dasarnya. Kalau kamu tak sebut dasar orang meninggal itu ikut berkorban. Kalau lebih banyak titian anaknya, ya janji nomor. Kok bisa 3 nomor, kok bisa 4 nomor, atau bisa siko jawi surang. Fadilahnya akan dapat orang tua yang sudah meninggal. Baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, berarti tuntutan kurban itu adalah kepada kita seluruh umat muslim yang diberi nikmat oleh Allah, yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian dia punya harta, punya rezeki, punya harta benda pada hari nahar dan 3 hari tasyrik. Untuk berkorban itu seluruhnya kita dituntut untuk melakukannya. Hukum tertinggi disepakati ulama memang sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Di sungguh pembeli itu ada ancaman Rasulullah yang sanggup yang tidak melakukan. Mau wajah dasarkan anak yutuh alaihi robbana musallana. Siapa sanggup
Tuhan, dia orang Muslim, orang Islam, dia sanggup tapi tak lakukan, wala yaqrabanna musallana. Jangan kamu dekati tempat sholat kami. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita rasa-rasai, kalau kita inok manungkan, ya tidak banyak Tuhan bagi awak nikmat. Pak Rasul, leka banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Makanya Allah tak suruh menghitung, suruh mensyukuri. Nah, salah satu kalau dituntut oleh Allah mengeluarkan rezeki yang telah diajikannya, dikeluarkan. Kalau sampai senisab harta zakat, kalau tak baik pak, tiba hari haji, sanggup berkorban, ikut berkorban. Tidak ada hitung-hitung tahun, tidak ada ganti-ganti tahun, tidak ada hitungan 7. Apabila kita sanggup, kita dituntut untuk itu. Kalau kita kita sanggup, kita merugi. Ibadah ini adalah ibadah tahunan. Kalau lewat besok 3 balik Zulhijjah, tiba kita diangkat balik Zulhijjah, masa berkorban tahun ini habis. Maka akan datang lagi pada tahun berikutnya. Yuk kalau individual. Kalau lah almarhum lawaknya lagi itu, berarti tahun ini yang terakhir. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nah kalau dalam pengana dewa, kalau dalam raso dewa, bahwa Allah itu memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, maka Rasulullah tidak ada alasan untuk indah. Sebab itu nikmat koyo banyak, nikmat koyo banyak. Kadang-kadang kita angkat tangan lo, kadang-kadang dia pemulung lo. Karena dia pemulungnya, tapi dia bertekad tiap tahun tu ikut kurban, sehingga hasilnya memulung itu disisihkan setiap hari 7.000. Kalau 7.000 sehari, sebulan berapa? Hah? 210 setahun. Hah? Berapa? 2 juta? Juta berapa? Oh, kurban berapa sih? 27,5. Kalau lah 25,5 barangnya nambah. Dicari dan bawah itu kan ada Ustaz. Hah? Dicari di bawah itu sedikit lain kan ada 24, 23 kan ada. Wah, aduh iya. Kalau mahawana sih kalau tidak suka kurban itu bagi. Yang 2 pet tu. Ya. Tapi jadi rasanya itu kita bayi kecilan, dan kualitas kita perhatian. Baik, bayangkan hanya dengan potongan 7.000 satu hari, maka seseorang akan mampu berkorban pada hari H-nya. Di
Jikalau dinantian seminggu menjelang kurban, Pak, jumpa pegawai-pegawai datang dalam kurban. Dia kan jadi golongan ampek. Golongan ampek itu pegawai lebih juta aja, Pak. Tapi kalau ada niat, ada usaha, kenapa tidak? Ibu-ibu yang tiap hari ke pasar belanja dapur, kok 5 orang dari rumah nak makan sehari belanja dapurnya kan? Apa jawab? Saratui, tu cik sambar cik sayur ada, ya, tak bisa dua tu. Sebab ayamnya 70 ekor gitu. Nah, baik, saratui. Saratui dari saratui ibu potong 7.000. Kalau dipotong saratui jadi 7.000 dari saratui tinggal 93. Batalkah membeli sambal? Nah. Asal pandai memanagenya. Anda aja kalau sambal ini kan madam. Okay. Itu saketek-ketek belajo sehari ini tuh. Ada 200.000 sehari. Ada mati ya Pak. Kalau ibu keciwan 7.000 sehari dengan tidak menggaduh menu hari itu, bisa tak korban? Nah, ini yang saya maksud, tidak ada alasan sesungguhnya. Apalagi yang berpenghasilan tetap, apalagi model Pak Haji, yang usaha. Mulai dan menggaleh 10.000 bisa disisihkan sehari. Kalau 10.000 sebulan berapa? Hah? 36. Kok 36? 300. Ada pandai berhitung. Kalau 10.000 berarti 300.000 kali, oh bakal dia luar desa kali itu. Berapa jumlah seluruh? 3 juta. Kurban berapa? 27. Kalau pelo balik terambil dia, semua terambil dia. Iya. Lebih loh kan? Kenapa saya kemukakan logika berpikir seperti itu? Sesungguhnya bagi sebuah rumah tangga itu rasanya tak ada alasan untuk tidak melakukan perintah Allah ini. Itu maknanya inna a'tayna makanya. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Tinggal Ba'a mengelolanya. Nah ibu kadang-kadang hati ada Pak, nampak apa atau adik-adik nama rokok Pak. Untuk merokok ada fitirik, tapi untuk korban tak. Sudah garam surya berapa sebungkus? 35. Berbeda penjualan Pak Cita itu. Modal sama penjualan berbeda. Berapa Pak tahu tubuhnya cok mengalir rokok lagi. Yang boleh cek. Kalau tak mengalir. Apa 30 je Pak? 30 tu dah lama. Lama, iya. Itu tak ada orang nak merokok. Berapa tadi Bu? 35. Oh 30. Nah, tuan mengalir. Dalam 35, dalam 30. Sebab ambil untung tu dah sama. Nah baik, taruhlah 32. Tak lo cukup sebungkus, 2 bungkus sehari. Berapa dia?
anak mampe. Lihat dong kecil. Aduh. Ada yang merokok, Pak. Ya. Ada yang merokok. Enggak. Lihat dong kecil itu anak mampe. Waduh tiap hari. Merokok. Lihat dong Pak Halwai. Yang mulai merokok dengan membaca surah Al-Fatihah. Sengaja aku merokok Al-Fatihah. Dan merokok dia pada maaf bagi yang merokok, kau contoh saja untuk mencuba merasai banyak nikmat Allah. Ya. Kalau 32.000 sehari 64 jadinya kali sebulan. Hah? 1.800.000 sebulan tuh. Subhanallah. Setahun? Bisa ya tuh. 1.800.000 kali 2 balik. Aduh, yang mengalir balik cepat kali itu. Berapa? 31 600. Gadang daripada jauh Pak Haji dekat Siko jawi gadang. Gadang daripada kurban masjid iman. Iman tujuh balik berapa? 27,5. 27,5-nya. Kalau 27,5 itu orang tiba-tiba. Kalau 7 balian lah Ustaz. Pembalian lah. Hafal balik ya kan? 21. Maka langsung aja begitu Pak. Banyak macam. Sudah tak ada. Lawan tahun merokok. Orang banyak Pak. Itu tak mengganggu kemakan terus Pak. Tak mengganggu kemakan terus. Nah makan tetap dia makannya. Apa lagi? Oh iya. Kalau itu makanya kalau kita baca itu banyak tambah paket, tambah badak, tambah calak, tambah parfum azwarno. Pakai itu lebih indah tak? Kenapa dapat mewah ya? Berapa banyaknya kira-kira nikmat Allah itu? Engkau bantah Allah kepada Nabi Muhammad. Engkau tak tahu apa yang dilakukan oleh umat di belakangmu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita rajin ke musajiko, jangan sampai puluh nak merasa bahwa nikmat yang banyak, sehingga tak berminat kita untuk berkorban. Awak nak coba nak korban kini dia tak deh. Sedangkan Allah tak berhenti memberi kita nikmat. Kalau begitu, bila boleh berhenti tak berkorban? Kalaulah kita tak ada nikmat dari Allah deh. Bila tu? Masih. Lah. Lalu bisa roh dan jasad Allah kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tu ibu-ibu bertanya, Ustaz, boleh tu berkorban pikiran dia anak Ustaz? Boleh tak? Boleh. Allah basi rancak diri kita semua dari elok ke elok. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, oleh sebab itu
sekali lagi tidak ada rasanya alasan bagi kita untuk tidak. Nanti iman pengkalian. Apalagi kalau jamaah masjid iman. Masjid iman apa? Kau masjid gerang iman. Tahu dulu berapa jumlah info yang banyak. Dalam 7. Oh 7. Kau baru naik. Hah? Kau baru naik. Petang 2,5 kena naik rutin. Oh, nanya dia banyak. Naik sedikit. Ya di samping jumlah kita mutu juga perlu kan? Mutu juga perlu. Nah kadang-kadang mau dituduh Pak. Kadang-kadang pengurus terlalu abai ya Pak. Aku kasih. Kalau sapi kurban itu kan ada ukurannya dalam syarat. Tidak boleh sembarang. Ada ukurannya. Nah sementara pengurus, kalau Pak Haji itu dari dulu gue mencari ini kadang kali kurban. Dia mencari neraka 2.200.000 misalnya, atau 2.400.000. Di Bali harga Jawi 15 juta. Kalau Jawi korban tuh kita Jawi itu Pak. Kalau wetongan daging bantai yo 130 daging. Titik dua. Nah, apa yang saya maksud? Kadang-kadang kok 10 jawinya saparo kadang-kadang nak memenuhi standar syarat. Umurnya belum sampai, bentuknya tak segini. Ini kan paling berumur kalau sapi 2 tahun lebih, minimal 2 tahun, tidak bercacat. Ya tak nampak tulangnya, maksudnya tak kuri. Kau sudah dalam umurnya tak cukup, badannya ketek. Kurbannya dia lebih 20 Pak, ada nanti 20. Tapi kadang-kadang standar syarat tak terpenuhi. Dan tanggung jawab itu pengurus Pak. Nah itu pokoknya Pak Haji nya kate darinya tak ke bawah. Kalau kate dari mah aman loh Pak. Mau kasih amannya, ya. Tak kemungkin Aragom Jawi 18 juta dan tak kecukup umur 2 tahun. Tapi hati-hati juga jauh semental. Semental setahun lah berarti dagingnya. Tapi kalaupun lah durasi dagingnya, nyumpat tuh kurban bukan daging. Tapi salah satunya syarat umur. Kalaupun durasi dagingnya anak jauh semental, tapi umurnya baru 1 tahun, belum memenuhi syarat untuk menjadi sapi kurban. Kenapa? Karena ukuran sapi kurban bukan daging. Di antaranya adalah usia dan tidak bercacat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nah oleh sebab itu kita sebagai pengurus harus piawai juga. Makanya jangan tergiur dengan harga yang rendah, tapi nanti kurbannya tidak memenuhi syarat standar kurban menurut syarat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, oleh sebab itu kepada yang telah mendaftarkan diri, kalau 3 ibu arti 21 orang baru, mudah-mudahan
Sebulan lagi. Hah? Sebulan. Hari sebulan lagi. Mudahan 3 go bertambah ke 7 lagi jadi 10 ya. Coba Ji. Kalau itu 2 lagi kan? Hah? Kalau Ah, itu 2 lagi. mudah-mudahan 2 balik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai 2 balik. Dibagi nalai ikut nan ragu-ragu, daftarkanlah pakai, tetapkanlah diri untuk ikut. Kemudian semuanya jadi peserta kurban besok, tolong jago kurbannya supaya ikhlas. So kalau namanya di tengah masyarakat, Pak, nilai satu berkorban tapi fadilah kurban tidak pernah dapat. Tidak pernah dapat, hilang ikhlasnya. Baru jo tibo jawi baru Pak cemeh tibo sekali. Jo peserta ikut 27,5 ko. Di situ 24 kadang jauh dari ko. Banyak jemaah model itu. Sudah cukup berbalik, cukup nanti. Ada yang seperti itu. Kalau sudah diserahkan, serahkan saja kepada Allah. Nah, kalau ada yang tidak benar, ingatkan. Jangan kurban akan rusak. Kadang-kadang daging yang jatah, Pak. Begitu kantong masuk ke tibonya rame ya, Pak. Galemi saya kurban 27 setengah lele. Awak daging galemi saya penelitiannya. Nah, tidak lupa kurban. Di sini nak kita kuat. Kurban tidak sekadar mikir, tapi bagian pesertanya panik. Kita bilo ke berubah. Kalau hendak satu korban pada itu mak ya, tidak ada yang terusak aja. Tapi kalau kita peserta, rusak ibadah kita. Fadilah kurban itu sangat besar. Kita hilangkan sekejap. Kalau lupa kira-kira penitia mantan lagi peserta ke rumah apa? Lupa. Astagfirullah dan baca alhamdulillah. Astagfirullah dan baca atau innalillah. Atau alhamdulillah. Kalau nampak imannya alhamdulillah ya saya. Baik. Ya, semakin banyak pemberian kurban saya kepada orang lain. Karena pun saya tidak dapat jasa alhamdulillah. Semakin banyak pemberian saya kepada orang lain. Lebih bisa kira-kira. Lebih bisa kira-kira. Kalau dah cari Pak Ji dalam wajah itu Pak Ji. Mampu pada mau peserta. Jadi daging kok sampai di mana aja? Rongkongan. Kadang panitia dulu nama doa daging, Pak. Ya. Yang halal jangan dibuat haram. Kena ayo minta saja. Jika untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak meminta. Ada salahnya minta. Pak Haji dek dia boyo hati gak sakapa aku.